mengenai pembuatan form sejak dari awal. Ini yang sebelumnya, materi sebelumnya, kita membuat form dengan menggunakan cara membuka tabel terlebih dahulu, kemudian membuka tab create, kemudian dengan membuat form. Nah, untuk materi sekarang kita akan coba membuat form menggunakan yang namanya adalah dengan blank form. Jadi nanti tampilan formnya kosong, baru kita akan masukkan form formnya kita akan desain sedikit demi sedikit. Ya. Jadi caranya silakan kosongkan dulu bagian sebelah kanannya, kemudian klik tab create, di bagian forms-nya bisa kita pilih yang namanya adalah blank form. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada 3 tampilan di dalam form. Form view, layout view. Nah, ini yang kita akan sekarang gunakan, yaitu menggunakan yang namanya adalah design view. Kita klik design view-nya, nanti akan tampil formnya dalam keadaan seperti ini. Jadi ini tempat untuk mendesain sejak dari awal. Form ini sebenarnya terdiri dari 5 bagian. Bagian utamanya detail, dan ada bagian page header, dan ada yang disebut dengan form header dan form footer. Nah, jadi sebenarnya ada 5 bagian. Kalau kita perkecil, jadi ada 5 bagian utama di dalam form. Form header digunakan nanti untuk menyantumkan logo, ya, kemudian tulisan, judul di sini. Page header biasanya untuk judul-judul dari tabelnya. Detail ini untuk ambil data dari tabel. Form footer mau di tampilan di bagian bawahnya. Ya. Biasanya yang digunakan hanya 3. Form header, kalau sistemnya atau formnya tidak terlalu rumit, biasanya ada 3 data, form header, detail, sama form footer. Jadi untuk menghilangkan page header, tinggal klik kanan, kemudian pilih lagi page header or footer. Ya, jadi yang akan kita gunakan kali ini hanya memunculkan 3 bagian saja. Ya. Form header, detail, sama form footer. Baik, jadi yang pertama untuk bagian form header, kita akan mendesain, pertama misalkan ada logonya di bagian sebelah kiri, dan ada tampilan tulisannya. Misalkan ini form barang ataupun form pelanggan kita akan buat. Ya. Semua tools atau semua objek yang digunakan di dalam form, ini kita bisa gunakan di bagian tab design. Ya. Kemudian ada di sini di bagian namanya control, ini ada beberapa objek yang bisa kita gunakan nanti disimpan di dalam formnya. Ya. Tapi sebelumnya kita akan cantumkan dulu logo. Ya, logo ada di bagian header or footer. Jadi logo ini digunakan misalkan kita ingin menampilkan gambar, ya, atau icon gambar atau icon yang kita akan munculkan di bagian form header misalkan. Di bagian header and footer ada logo, tinggal kita klik logonya. Silakan tinggal kita alamatkan ke gambar yang ada di komputer masing-masing. Tinggal kita siapkan dulu gambarnya. Tinggal kita pilih. Ini saya gunakan dari clip art, ya. Tinggal kita pilih salah satu gambar. Misalkan gambarnya ini saja, komputer. Kemudian saya klik tombol OK. Ketika kita membuat logo, maka akan menampilkan seperti ini. Logonya akan posisinya ada di sebelah kiri. Ya, tinggal kita perbesar saja. Ya, jadi akan muncul satu buah logo, ya, gambar yang posisinya di sebelah kiri. Supaya nanti misalkan ketika kita pilih, misalkan kita untuk mengganti logo, tinggal klik logo lagi saja. Kita misalkan akan tampilkan agak besar saja. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kalau gambarnya belum sesuai, misalkan gambarnya jadi kecil atau membesar, kita bisa menggunakan property sheet. Nah, kemudian di bagian size mode-nya kita gunakan yang bagian stretch, ya, misalkan seperti ini. Ya, jadi misalkan biasanya ketika tampil awal ini tampilan size mode-nya adalah dalam keadaan clip. Nah, tampilnya akan seperti ini kalau clip. Supaya ukuran gambar mengikuti ukuran kotak, bagian size mode-nya kita rubah menjadi stretch. Nah, jadi kalau stretch, ini ukuran gambarnya mengikuti ukuran kotaknya. Baik, itu logo. Sedangkan untuk tulisan, ini yang disebut dengan title. Ya, tinggal klik bagian title-nya, nanti akan muncul form 1.
tinggal kita gunakan nanti tuliskan apa form ini berfungsi sebagai apa. Misalkan kita gunakan apa, ketikkan saja data barang misalkan ya, data barang, enter saja ya, data barang. Ini fungsi dari title ya, jadi untuk memberikan keterangan label bentuknya. Baik, nah untuk merubah misalkan warnanya, jenis tulisannya, besar kecilnya, itu tadi sudah saya jelaskan menggunakan yang namanya property sheet. Jadi di dalam pemrograman berbasis objek, property sheet ini sangat penting ya. Ini diibaratkan sebagai ciri. Jadi objek-objek yang kita gunakan di sini ya, objek tadi kan di sini objek logo ya, objek title ini mempunyai ciri-ciri masing-masing ya. Ada ciri yang sama maupun ada perbedaan. Contoh misalkan kalau saya klik di sini logo, maka properti di sini adalah ciri dari logo. Ya, bisa kita lihat mulai dari visible, picture type, picture dan lain sebagainya. Kalau saya klik di bagian title, maka ini adalah ciri dari objek title-nya. Ya, bisa kita lihat tadi caption-nya. Ya, jadi ingin merubah caption bisa langsung di bagian objeknya ataupun di bagian tulisan di sini. Ya, misalkan data barang penjualan saya tambahkan di sini ya, misalkan penjualan. Enter penjualan. Nah, maka langsung berpengaruh ke bagian formnya. Baik, ya. Jadi misalkan kalau kita ingin merubah tulisan, jenis huruf, jadi tinggal kita cari di sini di bagian property sheet-nya. Nah, di sini kita temukan ada yang disebut dengan font name. Ya, tinggal kita klik tanda panah ke bawahnya. Misalkan kita ingin ganti menjadi katakanlah Arial Black misalkan, maka akan berubah jenis fontnya menjadi Arial Black. Ya, tinggal kita perbesar dulu fontnya. Kemudian warna, tinggal cari saja yang berhubungan dengan warna. Di sini ada for color. Tinggal supaya memunculkan warna yang banyak, tinggal diklik tombol titik-titiknya. Kemudian kita pilih warnanya warna apa. Ya, misalkan warna yang kalian sukai saja, silakan. Warna yang cerah saja. Dan lain sebagainya ya. Tentu saja tadi masing-masing properti ini mempunyai fungsinya masing-masing. Ya. Misalkan ada di sini font size ya untuk memperbesar, text align. Nah, ini fungsinya adalah supaya posisi tulisannya misalkan kita buat center, maka posisi tulisannya ada di tengah-tengah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengedit ya, untuk menambahkan objek maupun nanti mendesain objeknya. Kita baru bagian form header. Nah, untuk melihat tampilannya, tampilan dari desainan kita, ini harus tampil dalam keadaan form view. Ya, jadi desain view itu hanya digunakan sebagai mendesain. Sedangkan untuk melihat hasilnya ada di bagian form view. Tinggal kita pilih form view. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Baik, kita kembali lagi ke desain view. Ya, itu untuk bagian form header. Sedangkan untuk detail, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa si form ini kan pada dasarnya adalah untuk menampilkan data dari tabel. Ya, jadi dan data-data di tabel yang akan kita masukkan itu wajib disimpan di bagian detail. Ya, jadi saya ulangi lagi, bagian detail adalah digunakan untuk menampilkan data. Datanya dari mana? Dari tabel. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita harus mencari datanya dulu. Data mana yang akan ingin ditampilkan di detail? Caranya sama, klik tab design. Di bagian tools, kalau tadi property sheet, sekarang kita pilih add existing field. Ya. Add existing field, kemudian akan muncul di sini field list. Tinggal kita pilih saja show table, show all table, diklik. Nanti akan muncul 4 buah tabel yang digunakan, yang sudah kita buat ya. Ada tabel barang sama detail jual, pelanggan sama transjual. Misalkan kita akan membuat form barang, tinggal diklik saja tanda panah barangnya, nanti akan memurai field apa saja yang ada di tabel barang. Ya, jadi caranya tinggal kita masukkan satu persatu dari field list ini ke dalam detail. Contoh misalkan kode barang, saya klik kode barang,
kemudian kita masukkan ke bagian detail. Ya. Nah, ini akan dua nanti munculnya, kode barang dan kode barang. Jadi yang sebelah kiri ini tulisan biasa, label. Ya, label biasa. Jadi kita boleh rubah tulisannya. Misalkan tadi tanpa spasi, saya kasih spasi boleh. Tapi khusus yang di sebelah kanan, ini adalah nama field dari tabel barang. Jadi tidak boleh kalian rubah tulisannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang sebelah kiri boleh dirubah, sebelah kanan tidak boleh. Ya. Saya tambahkan lagi nama barang, kita masukkan ke detail. Kemudian satuan, ya. Kemudian harga, ya. Kemudian foto. Nah, misalkan foto kita munculkan di sebelah kiri. Kita desain dulu supaya lebih menarik. Ya. Jadi ini ketika kita menggerakkan satu persatu, nah ini dia akan ikut dua-duanya akan ikut. Ya. Jadi kalau hanya ingin menggerakkan bagian sebelah kanannya saja, misalkan di sini muncul di pojok kiri atasnya ada tanda kotak ya. Jadi misalkan saya ingin menggerakkan yang sebelah kanannya saja, jadi tinggal posisikan pointernya di sebelah kotaknya, kemudian kita gerakkan. Ya, maka yang bergerak tuh hanya satu bagian saja. Ya. Sama ini juga misalkan kita rapikan dulu. Ya. Kemudian misalkan yang foto supaya agar nanti fotonya bisa lebih besar, kita panjangkan dipelebar dulu fotonya. Ya. Untuk mengeditnya tentu saja sama caranya ya. Supaya lebih cepat, misalkan kita blok saja ke 5 yang sebelah kirinya, kemudian kita munculkan lagi property sheet-nya, misalkan kita rubah dulu warnanya ya, for color-nya, dan kita kasih warna biru, kemudian merah, kemudian kita kasih di sini ada yang font white ya, supaya agak lebih tebal. Misalkan kita buat bold, ya kita buat bold. Kita rapihkan terlebih dahulu. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ini bisa kita rubah, tapi jangan tulisannya. Jadi kalau hanya besar kecil, jenis tulisan bisa. Misalkan supaya lebih jelas, fontnya kita rubah. Misalkan yang asalnya Calibri, kita ganti menjadi Times New Roman misalkan ya. Times New Roman bisa, tidak masalah. Kalau jenis hanya yang tidak boleh itu yang sebelah kanan adalah tulisannya. Di sini kan tanpa spasi ya. Jadi tetap biarkan saja tanpa spasi. Nah, kita untuk misalkan supaya lebih menarik background-nya, ini kan warna putih background detail. Misalkan kita ingin rubah, tinggal diklik di bagian detail yang kosong. Di bagian property sheet-nya ada namanya back color. Ya, tinggal kalian klik tanda titik-titiknya, kita pilih warna yang kalian sukai. Nah, misalkan kurang kelihatan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu untuk menambahkan data yang bersumber dari add existing field tadi. Ya. Tentunya kita akan coba lihat datanya, apakah sudah ada atau belum. Tinggal kita tampilkan dalam keadaan form view. Nah, bisa kita lihat di sini ya datanya. Jadi datanya sudah ada semua. Data-datanya sudah masuk. Ya, jadi saya ulangi lagi, data yang muncul di dalam form itu bersumber dari tabelnya. Ya, demikian untuk materi mengenai pembuatan form dengan cara menggunakan tadi yaitu menggunakan yang namanya blank form. Ya, jadi kita mendesain sejak dari awal. Terima kasih.